Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Allah. Ya, ini lagi kami duduk menuju ke lubang gua Jepang di Bukit Tinggi. Sekarang gema atau pantulan suara kita tidak ada, karena dulu kalau Jepang menyiksa rusak, orang teriakan, tangisan atau tembakan itu tidak sampai keluar. Jadi supaya suara tidak bergema di dalam sini, setiap kiri kanan lubang Jepang selalu dikorek sama Jepang. Disiksa ya. Good, Bang Jo. Saya please sekali. Ya. Oh, di gua Jepang. Berapa anak tangga nih? Nih gua Jepang. Aduh, kontak aku. Hidup sendiri nih. Oke. Aman. Mana tahu ada dimasukkan YouTube. Nah, samping aja. Takut jatuh. Ya, inilah memasuki gua Jepang. Ya, memasuki gua Jepang di Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Cukup semakin lama semakin dingin. Naik 4,5 kilo lagi yang tidak dijadikan objek wisata, itu ventilasi udaranya tidak mencukupi. Jadi sama pemerintah Kota Bukit Tinggi, daripada ada yang coba-coba nekat masuk ke dalam, itu ditutup. Sekarang ditinggal buat bukti paling jauh ke dalam cuma 100 meter lagi aja. Nah sekarang ketinggian kita atau kedalaman kita dari atas tadi sampai ke bawah ini 40 meter, kita udah di bawah tanah. Cukup. Nah kenapa lubang ini digali sampai sedalam 40 meter? Soalnya lubang ini dulu dirancang sama Jepang supaya tahan terhadap daya ledak bom dengan maksimal kekuatan 500 kilo. Lubang Jepang ini nggak runtuh. Nah juga ke bawah kita masih ada juga jurang sedalam 50 meter lagi. Jadi sebenarnya lubang Jepang ini yang digali sama Jepang itu tengah-tengahnya bukit atau perutnya bukit. Karena dulu di Bukit Tinggi ini memang semuanya perbukitan semua. Ada total 8 bukit yang dibikinkan Belanda untuk menjadi satu kota. Jadi kalau Bapak atau Ibu jalan-jalan di Kota Bukit Tinggi ini, kebanyakan nama kampung berawal dari kata-kata bukit aja. Seperti yang Taman Panorama sekarang, dulu namanya Bukit Kubangan Kabau sebelum dijadikan namanya Taman Panorama. Pantas gelap kacamata gua. 1, 2. Ini listrik. Dia. Habis pakai sangkar ini kayak apa namanya 1, 2. Ya, ini memasuki lubang gua. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup jauh. Ya, ini guanya. Mantap. Ya. Pertama yang kita lihat panjang ke dalam 29 meter lagi. Panjang dalam 29 meter lagi, saudara-saudara. Jepang ini semuanya 2 jalur, nggak ada yang buntu, nggak ada yang mentok. Jadi lubang satu sama lain saling berhubungan dan saling tembus. Jadi kalau zaman dulu kita masuk ke sini udah nggak bisa nyari jalan keluar, karena lubangnya bentuknya sama, besarnya sama. Terus penerangannya juga belum lampu kayak begini.
mereka masih pakai obor, dan obor nggak boleh dipergunakan dengan jumlah banyak di dalam sini karena asapnya tadi akan mengurangi oksigen. Kamera aku juga ya. Jadi suasana di dalam sini dulu remang-remang. Nah, lubang yang pertama ini sampai ke ujung sana, sebelah kanan ini semua ada 6 totalnya. Dulu digunakan sebagai terowongan amunisi atau tempat penyimpanan senjata. Karena Jepang dulu merencanakan bikin kota pertahanan bawah tanah untuk perang Asia Timur Raya atau perang dunia kedua dulu. Pertahanannya dibikin di kota Bukit Tinggi. Memang Bukit Tinggi bukan pilihan pertama. Sebenarnya pilihan pertamanya itu di Biak Irian Jaya. Biak Irian Jaya karena terlalu dekat dengan laut, tanahnya berair. Jadi kalau mereka di dalam lubang itu terus lebih dari 6 jam per hari, mereka menderita penyakit paru-paru basah. Akhirnya dipindah ke Bandung. Di Bandung sekarang dijadikan juga untuk objek wisata, namanya Goa Pakar, karena letaknya di Dago Pakar. Tapi di Bandung itu panjangnya mungkin sekitar 200 sampai 250 meter, karena tanah di Bandung itu nggak kuat. Akhirnya mereka pindahkan ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi mereka udah bisa menggali sepanjang 6 km. Oke. Jadi Bukit Tinggi pilihan terakhir sebenarnya. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Ya, kita lanjutkan teman-teman perjalanan kita. Ada ibu-ibu memakai topi pantai, YouTuber. Kalau Rodi Belanda, kalau Jepang Rusa. Ini aslinya masih ruangan amunisi, tapi rencana pemerintah Kota Bukit Tinggi di sini mau dibikin mini teater atau bioskop kecil. Jadi filmnya pun bukan film-film action ya, filmnya bagaimana orang kita dipekerjakan di sini, orang kita disiksa, ditembak, dipancung akan difilmkan di sini. Nantinya, tapi sekarang kan masih renovasi, masih dalam tahap pengembangan. Senggol ini menyambung. Itu tuh kaki. Jadi apa senggol? Pecah kaca reben gua. Ini asli lubang Jepang. Dulu aslinya selebar ini dan setinggi ini. Jadi kalau yang sekarang kita lewatin itu udah direnovasi. Karena dulu Jepang di dalam sini itu pendek-pendek, paling tinggi Jepang di dalam sini tingginya hanya 160. Sementara yang jadi lawannya bukan tentara Indonesia tapi tentara sekutu atau tentara Belanda yang tingginya di atas 180. Jadi kalau tentara sekutu atau tentara Belanda masuk ke sini, mereka nggak bisa lari di dalam lubang ini. Sementara Jepang bisa lari-lari. Nah, pintu ini mereka gunakan untuk pintu pelarian. Jadi kalau seandainya lubang ini diserang oleh tentara Belanda, mereka bisa melarikan diri lewat sini. Itu tembusnya ke pinggiran jurang Ngarai Siano. Oke. Kalau dulu mereka turun, mereka telah mempersiapkan tali tambang kayak tali kuda dan akar-akar kayu yang besar-besar yang bisa mereka pakai untuk turun. Cuman dikarenakan lubang ini nggak pernah diketahui oleh tentara sekutu bahkan orang Indonesia, jadi mereka nggak pernah menggunakan Tuh, itu lebih panjang lagi teman-teman. Jadi lebih berfungsi kepada ventilasi udara. Ya. Udara dari salah satunya di situ, makanya dingin, Pak. Jadi kalau hujan nggak masuk air ke sini. Hujan nggak masuk, bahkan kalau di hari atas pun berapapun Teman-teman, lubang gua teman-teman. Jadi lubang apa pun lain lagi. Ngomong gitu kan? Teman-teman, jauh. Di sini bagus rame-rame. Agus, Biar nanti yang di atas bisa melihat. Teman-teman, ada ruang amunisi. Ya, ruang amunisi. Oke. Ayo rame-rame. belum. Belum. Tunggu, cukup lumayan menantang. Ini udah di semen, udah hasil renovasi semua. Yang semen, yang beton hasil renovasi. Itu akar itu. Jadi ruang masih ruang amunisi teman-teman. Semakin dalam, semakin mau dibikin diorama atau dingin. Gambar patung-patung Di lilin. ruang amunisi. Gambar tentara-tentara yang dari patung-patung itu. Ya. Dalam auditorium itu rencana. Di ruang amunisi teman-teman. Ya, dari belakang kita teman-teman. Ya, perhatikan teman-teman. Ini dindingnya, temboknya tuh, besar, gelap teman-teman, cukup
Gemetar juga nih kamera. Semakin dalam semakin Sampai ujung sana itu. agak ini teman-teman. Dari yang kita sudah mengatakan di mana Di antaranya satu saudara saya. Nih teman-teman, perhatikan teman-teman. Karena sebagai rumah makan rumusa. Jadi rumusa di sini mereka kasih makan, cuma mereka kasih makan sekali sehari. Dan itu pun ala kadarnya. Mereka kerja 24 jam tanpa ada waktu untuk tidur ataupun istirahat. Jadi kebanyakan dari rumusa di dalam sini paling tahan bekerja itu cuma sekitar 7 sampai 8 hari. Habis itu tenaganya ngedrop. Mati. Tenaganya ngedrop dimasukin ke penjara. Ditahan di penjara 2 sampai 3 hari. Kalau tenaganya pulih suruh bekerja lagi ya. Kalau enggak dibunuh. Iya. Matinya dibantuin. Jadi dibunuh. Jepang bawa lagi pekerja yang baru. Nah, waktu pertama kali ditemukan lubang Jepang, di sini banyak ditemukan piring dari kaleng, gelas-gelas dari bambu bekas peninggalannya. Cuma karena lubang ini terbengkalai dari tahun 46 Gagal sampai kabur. tahun 84, kaleng-kaleng bambu-bambu tadi Fokus, lapuk teman-teman. semua. Jadi nggak bisa